Dan itulah yang paling membuat para elit global itu sangat ketar-ketir jika Indonesia ini dipimpin oleh Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu ramalan sakti Presiden Soekarno tampaknya semakin hari semakin terbukti, yaitu tentang Indonesia yang akan mempunyai sosok pemimpin yang bisa membuat Indonesia nantinya itu sangat dihormati dan semakin disegani oleh negara-negara di seluruh dunia. Dan faktanya, sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, Indonesia yang semula kurang dikenal dan bahkan sering disepelekan itu sudah mulai menjadi sorotan dan diperhitungkan oleh negara-negara lain. Dan Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Prabowo nanti pun banyak para tokoh spiritual yang memprediksi bahwa Indonesia nanti akan semakin disegani dan bisa membuat para elit global ketar-ketir. Karena dalam sejarah baru kali ini Indonesia dipimpin oleh presiden yang secara bergantian memiliki hari kelahiran atau weton kelahiran yang sama. Presiden Jokowi adalah pemilik weton kelahiran Rabu Pon, dan Presiden Prabowo sebagai penerusnya pun juga memiliki weton kelahiran yang sama. Inilah salah satu simbol atau gambaran adanya satu kesatuan dan simbol adanya keberlanjutan juga penyempurnaan. Karena dalam spiritual Jawa, weton kelahiran itu adalah simbol daya spiritual yang menggambarkan adanya kekuatan karakter atau perwatakan, kerejekian, hubungan sosial, juga keberuntungan. Meskipun hal itu bukanlah satu-satunya penentu utama secara mutlak. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang weton kelahiran, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang memiliki kesamaan weton itu sebenarnya mempunyai banyak sekali kesamaan karakter kepribadian. Tetapi, yang membedakan adalah ekspresi atau gaya luarnya saja yang berbeda. Dan itu sangat wajar karena keduanya terbentuk dari latar belakang keluarga dan menempuh jalan karir yang berbeda. Pak Jokowi lebih menonjol karakter sebagai masyarakat sipilnya karena berlatar belakang pengusaha, dan Pak Prabowo itu lebih menonjol karakter militernya karena berlatar belakang sebagai prajurit TNI. Tetapi yang sangat menarik, di balik tokoh pemimpin negara yang memiliki weton kelahiran Rabu Pon seperti Bapak Jokowi dan Pak Prabowo dalam sudut pandang spiritual Jawa, sehingga mereka bisa menjadi tokoh pemimpin yang sangat disegani oleh negara-negara lain, juga ditakuti oleh elit global, itu adalah 7 kekuatan atau kesaktian tersembunyi yang dimilikinya. Dan yang ketujuh, itu adalah yang paling jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di negara manapun. Dan itulah yang paling membuat para elit global itu sangat ketar-ketir jika Indonesia ini dipimpin oleh Presiden Prabowo. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, kekuatan tersembunyi yang pertama yaitu mempunyai kekuatan spiritual yang memunculkan daya ketentraman dan kedamaian dalam memimpin. Inilah yang dalam spiritual Jawanya disimbolkan dengan watak lakuning rembulan. Jadi, pemimpin berweton Rabu Pon seperti Bapak Prabowo itu dia sangat mengedepankan pada kondisi negara yang tentram dan damai. Bahkan,
ketika mereka pun itu dihasut, dipancing emosinya, entah dengan hujatan-hujatan, hinaan dan caci makian pun, mereka akan rela dan bisa bersabar, karena mereka lebih memilih mengedepankan suasana yang damai dan tentram daripada menimbulkan adanya keributan. Itulah makanya mengapa mereka itu sulit dihasut dan diadu domba. Lalu yang kedua, memiliki daya spiritual kuat yang memunculkan sikap ketegasan dan pemberani atau bijaksana dalam mengambil keputusan, yang dalam Jawanya itu pemimpin yang sudah menempati tingkatan spiritual Mandala Raja. Jadi pemimpin berweton Rabu Pon itu, meskipun dia dianggap remeh sekalipun, itu dia sangat pemberani dalam mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman. Semakin mereka itu diancam dan ditakut-takuti, justru pasti dia akan semakin berani. Yang ketiga, memiliki energi spiritual yang memunculkan sikap kemandirian sehingga tidak mudah didoktrin atau dikendalikan. Jadi pemimpin yang berweton kelahiran Rabu Pon itu dia tidak bisa ditekan, diintimidasi, atau diatur-atur oleh pihak manapun. Dia adalah pemimpin yang tidak ingin bergantung karena dia mempunyai prinsip dan memiliki jiwa kemandirian yang sangat kuat, yang ingin membawa bangsanya menjadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Lalu yang keempatnya, memiliki energi spiritual yang bisa menarik keberuntungan rezeki secara materi menggunakan kecerdasannya. Jadi, pemimpin berweton Rabu Pon itu memiliki kecerdasan dalam menjalani karir maupun bisnisnya. Karena dalam Jawanya, mereka mempunyai kekuatan spiritual yang disebut Mandala Agung, yang fokus pada keuntungan bagi bangsa dan negara, sehingga dalam memimpin mereka sangat pandai melihat peluang dan menarik keuntungan secara ekonomi bagi bangsa dan negaranya. Meskipun bagi orang awam kadang dia itu dianggap lebih menguntungkan pihak lain pun, itu sebenarnya ujungnya pasti langkah yang diambilnya itu akan membawa keuntungan bagi bangsa dan negara. Yang kelimanya, mempunyai energi spiritual besar yang memunculkan sikap kepedulian bagi rakyatnya, yang kebijakan-kebijakannya itu lebih mementingkan negaranya, sehingga sikap tersebut membuatnya sangat disukai dan dicintai oleh rakyatnya. Tetapi sikap inilah yang akan membuatnya itu justru sangat dibenci oleh para musuh-musuhnya, termasuk negara-negara yang merasa tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan. Sikap ini adalah pancaran dari daya spiritual yang dalam Jawanya disebut Mandala Wening. Yang keenam, memiliki energi spiritual yang sangat kuat di dalam dirinya sehingga mampu merangkul dan mengajak siapapun untuk bersatu dan bekerja sama demi mewujudkan kesejahteraan, termasuk melalui upaya menghilangkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara seperti contoh tindakan korupsi. Dan inilah sikap yang akan membawa bangsanya bisa menjadi negara yang kuat dan disegani, yang dalam spiritual Jawanya disebut pemimpin yang sudah mencapai Mandala Wangi. Lalu yang ketujuhnya, mempunyai daya kepekaan batin yang sangat kuat,
sehingga dia dalam memimpin bisa menjadi pemimpin yang sulit ditipu dan dibodohi oleh pihak atau negara lain. Jadi pemimpin yang berweton Rabu Pon seperti Bapak Prabowo itu, dia memiliki daya batin yang sangat kuat, terutama dalam hal mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Dia akan mampu mengatasi kesulitan dengan ketenangan batin dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dengan sifat tegas dan keberaniannya, dia menunjukkan sebagai pemimpin yang mempunyai kesaktian tersendiri dalam menghadapi tantangan bangsa dan negaranya. Dan inilah yang dalam Jawanya itu disebut dengan pemimpin yang memiliki tingkat kekuatan spiritual Mandalahyang yang dimiliki oleh pemimpin berweton kelahiran Rabu Pon. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.